Halo guys, balik lagi di channel gua, Pega Kiswanto. Di video kali ini gua bakal ceritain gimana petualangan keluarga Jack Sully di film kedua ini. Setelah penantian kurang lebih 13 tahun, akhirnya James Cameron sang director kembali menciptakan film indah ini. Dan benar-benar keren guys. Anyway, gue mau minta maaf duluan kalau ada beberapa penyampaian yang salah soal film ini. Semoga kalian suka ya guys sama alur cerita yang gue bawain ini. Oke, tanpa basa-basi, kita mari eksekusi alur ceritanya. Sekali lagi, gue ingetin sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan setiap kali gue update. Di awal film, kita akan diperlihatkan keindahan Pandora, hutan berbahaya di dunia. Tapi di sini kedamaian serta kesejahteraan selalu terpampang jelas. Namun kemudian hadirnya seorang anak pertama dari Neytiri dan Jack bernama Neteyam. Namun ketenangan itu tidak terjadi lama. Tiba-tiba saja muncul banyak kapal menghancurkan hampir setengah seisi hutan Pandora. Nah guys, di sini cuma menceritakan kisah yang akan segera dimulai ya guys. 1 tahun kemudian terjadi keributan di sebuah ruangan laboratorium hingga sampai akhirnya dapat terkendali. Kemudian scene berpindah ketika bangsa Pandora mencoba menghalangi kereta musuh untuk masuk ke sana. Lalu kemudian terjadi sedikit peperangan. Di sini Neteyam melarang Loak untuk ikut terjun ke bawah peperangan. Tapi ia tak mendengarkan, hingga akhirnya Neteyam terpisah dengan Loak dan terluka. Singkat cerita, saat tiba di camp Omatigaya, Jack memarahi Loak karena hampir saja membuat kakaknya tewas. Oh iya guys, Jack dan Neytiri memiliki 4 anak bernama Neteyam, Loak, Kiri, dan Tuk. Hari itu, Kolonel berkunjung ke tempat perakitan robot. Di sini, Jenderal Armon mengatakan jika ia ingin Pandora menjadi tempat manusia, bukan avatar. Maka dari itu, ia menyuruh avatar kolonel untuk pergi ke Pandora. Di sini kita melihat anak-anak avatar yang lucu dan imut, dengan diawasi oleh Spider dan si cantik Kiri. Tapi mereka curiga akan jejak kaki berbentuk avatar dan mencari tahu. Namun ternyata itu merupakan pemberontak si kolonel. Mereka mencoba terus mencari tahu. Tapi sayangnya, Spider, Kiri, Loak, dan Tuk malah ketahuan, lalu ditangkap oleh mereka dan ditahan. Sebelum ditangkap, Loak sempat memberitahu ayahnya di mana mereka berada. Sampai akhirnya Neteyam, Jack, dan Neytiri tiba di tempat di mana mereka berempat disandra. Lagi-lagi peperangan terjadi antara kolonel dan keluarga Jack di Pandora. Mereka berhasil lolos dari sandra, namun sayang, Spider berhasil ditangkap dan dibawa oleh kolonel ke markas. Lalu di sana para ilmuwan menyiksa Spider untuk mengatakan yang sebenarnya di mana para avatar itu berada. Namun Spider dengan pendiriannya tetap tidak ingin mengatakan di mana mereka berada. Dan kolonel yang kasihan melihatnya, ia menghentikan mesin itu. Dan Jenderal Armor mengatakan, jangan kau kasihan pada anak ini, karena dia itu bukan putramu. Seperti yang kita tahu, kolonel memiliki ingatan Kolonel Miles. Jadi seperti bagian dalam tubuh avatar kolonel ini terdapat ingatan Kolonel Miles ketika masih hidup. Kolonel masuk ke ruangan di mana tempat untuk menenangkan Spider. Singkat cerita, kita akan melihat keluarga Jack Sully pindah ke suatu tempat bernama Desa Medcaevina karena mereka tidak ingin melihat rakyatnya nanti menderita. Karena pada dasarnya, para kolonel itu mencari Jack Sully. Mereka pindah ke klan laut dan harus membiasakan diri untuk bisa beradaptasi di sana. Di scene lain, kita melihat Spider dipaksa naik ke dalam pesawat. Seperti biasanya, dia dipaksa untuk menunjukkan suatu tempat oleh kolonel. Di klan laut, kita melihat keluarga Jack Sully yang sedang berusaha menaklukkan hewan-hewan laut di sana. Mereka benar-benar belajar dan pantang menyerah. Ini benar-benar keren, guys. Di hutan lagi, Spider berusaha menaklukkan hewan terbang di sana bersama kolonel dan prajurit lainnya.
Dan tentu saja mereka mengalami kesulitan hingga sampai akhirnya mereka pun berhasil. Saat itu Kiri sedang berenang di pinggir laut dan Aunung datang bersama teman-temannya sambil mengatakan kalau Kiri ini sangatlah aneh. Lalu datang Loak dan Neteyam. Lagi dan lagi terjadilah pertengkaran di antara mereka. Hingga akhirnya ayahnya menyuruh Loak untuk meminta maaf pada Aunung karena Aunung adalah anak kepala suku di sana. Saat meminta maaf, Loak diajak ke sebuah tempat bernama Batu Tiga Bersaudara, sebuah karang besar. Di sana, Loak ditinggalkan dan dijebak oleh Aunung. Di sini ia hampir mati karena akan disantap oleh ikan besar. Tapi tiba-tiba saja ikan yang lebih besar menyelamatkannya. Dan ternyata ikan itu terkena sebuah panah besar. Dan ikan itu tentu saja bernama Payakan. Kemudian Loak dan ikan itu pun berteman. Karena sebelumnya Loak sudah menolong ikan tersebut dari sebuah jangkar di siripnya. Singkat cerita, Loak kembali ke kampung tersebut. Di sini Loak memberitahu kepada Aunung dan yang lainnya soal ikan itu. Namun saat Loak berbicara, mereka sama sekali tidak percaya. Hingga akhirnya Loak membuktikannya dan memanggilnya kemudian bermain. Di sini mereka pergi ke Teluk Leluhur, Teluk Keramat di sana. Orang asli sana memberitahu kalau yang bercahaya itu adalah pohon roh. Di sini Kiri terkena pohon roh itu dan melihat bayangan ibunya. Dan ibunya memberitahu di sana soal segalanya. Kiri memang selalu merasa Ewa masih hidup. Sepertinya Kiri bukan anaknya Neytiri. Daripada pusing, kita lanjut aja ceritanya. Di sana Kiri benar-benar pingsan. Dan lalu Kiri diobati oleh Tasik, istri dari kepala suku desa di sana. Hingga akhirnya ia sadarkan diri. Di sini lain, dalam perjalanan, kolonel melihat aktivitas kapal di kejauhan sekitar 400 km dan menemukan kapal itu yang dipimpin oleh Skullship. Mereka pun melihat tempat ilmuwan kelautan dan kapal pun diterbangkan. Orang-orang klan laut taunya Tulkun bukanlah Payakan yang seperti disebutkan oleh Loak. Semuanya terlihat bahagia dan senang dan mereka pun bermain-main seperti acara perayaan hari besar saja. Keindahan terlihat begitu nyata di dunia laut ini, benar-benar memanjakan mata. Terlihat juga keluarga Jack Sully yang sudah pandai berenang. Kolonel memberontak ke desa Tanulu. Di sana mereka menanyakan keberadaan Jack Sully, tapi tidak ada yang tahu dan mereka pun perlahan dibantai. Spider berusaha menghentikan semuanya dan mengatakan kalau mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dan mereka pun membakar desa tersebut dengan keji. Lalu dengan nada yang keras, mereka terus menanyakan lokasi Toruk Makto, bukan lain adalah Jack. Di scene lain juga terlihat saat Seria mengajak Loak dan tiba-tiba saja Loak dimakan oleh Tulkun. Tulkun itu memberitahu soal kejadian-kejadian yang menimpa segalanya pada kaum mereka, memberikan bayangan kekejian yang terjadi. Di sini, Loak dimarahi oleh kepala suku, dan Jack meminta untuk dia saja yang memarahinya. Singkat cerita, Loak dan Seria mengobrol, dan Seria mencoba meyakinkan segalanya bahwa Loak adalah bagian dari klan laut. Sedangkan kolonel mulai memberontak dan menghancurkan Tulkun di lautan. Untuk sebuah observasi dan Spider yang memantau melalui TV monitor terlihat sangat janggal dan seperti sesuatu yang seharusnya tidak terjadi atas pembantaian ini. Saat dilakukan penelitian, mereka mengambil cairan kuning yang berisi untuk meningkatkan umur manusia, terutama hidup di Pandora. Istri pemimpin klan laut menangis saat Roa atau Tulkun yang tak lain adalah roh saudarinya mati terbunuh. Lalu bangsa Medcaevina atau klan laut mereka semua berontak dan ingin menghancurkan bangsa langit. Tapi di sini Jack membuatnya diam saat dia memperlihatkan sebuah alat. Di sini kita melihat Loak memaksa ingin mencari Tulkun yang diselamatkan olehnya saat itu juga. Dan ia memberi nama Payakan. Tulkun itu terkena alat yang ditunjukkan oleh Jack. Lalu Loak memberitahu ayahnya jika ia diserang oleh sekelompok pemberontak, bukan lain adalah kolonel. Kita melihat bahwa peperangan besar akan terjadi di sini, dan itu benar-benar terjadi. Semua bangsa laut keluar untuk menyerang bangsa pemberontak.
para pemberontak pun menembakkan semua tembakan ke dalam laut tanpa ampun dan mengejar para avatar. Kapal selam tentu mengejar Loak, Tuk, Saria. Bahkan mereka bertiga pun tertangkap di sana oleh kolonel. Dan kolonel pun mengatakan jika Jack telah berkhianat pada kaumnya dan membunuh mereka. Kolonel juga mengatakan jika anak-anakmu ingin selamat, datanglah sendirian ke kapal. Tentu saja Jack pun mendekat secara perlahan. Tapi di dalam laut, Tulkun atau Payakan melompat ke atas kapal para pemberontak dan menghancurkan segalanya. Disinilah kesempatan untuk membalas para pemberontak itu. Lagi dan lagi terjadi peperangan besar dan tidak bisa dihindarkan. Kolonel terus mengejar Jack, tapi sayangnya Jack benar-benar susah untuk dikalahkan. Neteyam datang menyelamatkan Tuk, Saria, dan Loak, lalu pergi untuk menyelamatkan Spider. Namun di sini Kiri dan Tuk tertangkap dan Neteyam tertembak, dan lalu ia pun meninggal. Kolonel memberikan tawaran jika ingin putri mereka kembali, Jack harus menukar dirinya. Jack datang ke kapal menyerahkan dirinya, tapi sepertinya ini adalah rencana. Dan benar saja, Jack memasukkan sebuah bom ke kapal itu dan membuat kapal rusak. Lagi dan lagi, peperangan terjadi dan terus terjadi. Kolonel mengancam jika dia akan membunuh keluarga Jack Sully. Tapi Jack marah dan ingin menyelesaikan semuanya sekarang. Artinya, siapapun yang nanti mati, dialah yang kalah, entah kolonel atau Jack. Awalnya sebuah penyanderaan dilakukan oleh kolonel pada Kiri yang tak lain adalah putrinya Jack, di mana ia katanya akan membunuhnya. Perkelahian Jack dan kolonel terus berlangsung hingga ke dalam air laut. Kolonel pun kalah karena dicekik oleh Jack. Setelah itu, Jack mencari Tuk dan Neytiri yang terperangkap di dalam kapal. Karena tadinya Tuk masuk ke sebuah lubang di kapal itu. Spider, Kiri, dan Jack masuk ke dalam kapal dengan penuh perjuangan. Kebodohan terjadi di sini saat Spider malah menolong kolonel yang baru saja dikalahkan oleh Jack. Sepertinya lagi dan lagi kolonel dan Spider akan menjadi villain lagi di film selanjutnya nanti. Di sini Kiri menggunakan sesuatu untuk membuat sesuatu yang gelap menjadi terang. Lalu ia pun pergi mencari Tuk dan ibunya Neytiri. Tentu saja Kiri menemukan Tuk dan ibunya. Di akhir cerita, keluarga Jack Sully pun bertemu dan mereka saling berpelukan. Belum berakhir sampai di sini. Spider yang tadi menyelamatkan kolonel pun bertengkar dengan kolonel itu karena dia tak ingin ikut dengannya. Lalu kolonel pun pergi. Di sini semua meratapi kepergian Neteyam dan memberikan upacara terakhir. Lalu adegan ini mundur ke masa lalu saat pertama kali Neteyam lahir ke dunia. Di sini Jack bilang jika keluarganya akan pergi dari sana besok pagi dan pergi dari klan laut. Jack dan Neytiri terlihat menempelkan rambutnya ke sebuah pohon roh dan mengingat saat masa-masa Neteyam hidup dan berburu. Cerita ini pun berakhir dengan begitu epik dan indah. Dan keindahan Pandora di film Avatar The Way of Water pun selesai. Gimana guys menurut kalian? Durasi dari film 3 jam ini, gue cuma sanggup rangkum durasinya sekitar seginilah ya. Gak apa-apa ya guys, karena memang sebagian besar adegannya hanyalah peperangan di lautan saja. Tinggal kalian aja gimana buat ngebayangin ceritanya. Sebelum ninggalin channel ini, kalian wajib like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali gue update.